Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, hari ini aku mau membahas cara bagaimana kita mengelola keuangan warung sembako dan keuangan kita pribadi ataupun rumah tangga. Karena ada salah satu teman yang request ya, dan mudah-mudahan nanti nonton video ini ya, karena aku sudah buatkan videonya dan lunas ya Bun. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini menurut pengalaman aku sendiri ya, karena memang aku itu selain jualan atau membuka usaha warung sembako, aku masih punya penghasilan dari Pak suami, karena Pak suami jualan dawet ya teman-teman. Nah, salah satu sumber modal warung aku itu tentunya ya dari uang suami, dari penghasilan suami. Nah, kalau aku sendiri memang untuk modal warung itu alhamdulillah tidak hutang kemana-mana ya teman-teman. Enggak hutang ke orang ataupun hutang ke bank, itu murni uang kami dan kami itu nabung ya, dan tentunya nabung dari penghasilan suami. Jadi dulu kami sebelum pulang kampung, kami itu merantau di Kalimantan. Pak suami itu menjadi karyawan salah satu pabrik kelapa sawit. Nah, untuk aku pribadi, jadi dibaginya seperti ini Bun. Untuk keuangan rumah tangga dulu ya. Nah, kalau aku pribadi memang mewajibkan misalkan penghasilan ya 100%, 70%-nya itu kita tabung dan 30%-nya itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa ditabungnya kok 70%? Banyak banget, apa kita nggak kecekik gitu ya teman-teman ibaratnya, karena ya gimana ya, kita kan nggak tahu ke depannya harus bagaimana. Nah, untuk 70% itu kita tabung ya buat jaga-jaga nanti ke depannya, kalau misalkan kita sakit atau ada kebutuhan yang mendadak, kita itu tidak perlu hutang-hutang. Karena kalau aku pribadi memang sungkan ya teman-teman kalau mau hutang ke saudara ataupun ke teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau pas ada uang atau kita punya penghasilan lebih, ya benar-benar kita tabung buat kehidupan kita ke depannya. Karena nggak tahu ya, misalkan nanti kita pas sudah berhenti bekerja mau butuh modal, kita sudah nggak bingung karena kita punya tabungan. Nah, jadi pas kami memutuskan untuk pulang kampung atau untuk resign ya, kami pulang kampung, dan dulu awalnya itu kami membuka usaha warung sembako ini dengan modal 2 juta ya. Ya seadanya aja, warung kecil-kecilan saja, karena memang lokasinya juga di belakang ya teman-teman. Dan kami itu tidak berharap lebih, misalkan omsetnya mau sekian, yang penting buka dulu, yang penting kita usaha dulu. Mau omset berapapun nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, yang penting kita ada penghasilan setiap harinya. Jadi dulu awal itu aku buka warung dengan modal 2 juta. 2 juta itu tentunya ya dari penghasilan Pak suami dulu ya teman-teman. Jadi aku setelah itu membagi keuangannya itu, memang kalau untuk modal warung itu misalkan omsetnya ya aku semuanya itu aku kelola untuk warung kembali. Aku nggak ngambil keuntungan sama sekali untuk kebutuhan pribadi. Nah, untuk kebutuhan pribadi kami itu dari uang Pak suami ya tentunya, karena Pak suami kan sudah jualan lagi ya pas pulang kampung ini. Jadi awal aku jualan, awal aku membuka warung, bener-bener uang warung itu aku kelola untuk warung lagi, untuk mengembangkan warung lagi. Karena kalau hanya modal 2 juta tentunya kurang ya teman-teman untuk bisa kita melengkapi warung kita. Jadi setiap harinya kalau ada keuntungan itu ditabung. Ditabungnya itu untuk beli barang lagi, melengkapi kebutuhan warung sembako gitu ya teman-teman, buat beli barang, buat beli rak gitu ya. Pokoknya dikembalikan lagi ke warung sembako.
sembako. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari ya dari uang suami itu ya teman-teman. Nah, dari uang suami itu ataupun uang rumah tangga, aku juga berusaha nabung sama seperti yang awal 70% ya teman-teman ditabungnya, 30% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 70%-nya itu aku nanti ambil juga untuk modal warung lagi teman-teman. Karena warung itu kan memang butuh modal yang lumayan ya. Kalau bisa itu ketika kita membuka usaha warung sembako, kita itu punya cadangan 3 modal. Yang pertama ya untuk modal beli barang, yang kedua itu modal nanti kalau misalkan ada yang hutang dan sebagainya. Yang modal ketiga itu ya buat jaga-jaga ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu warung kita ini nanti butuh apa, terus warung kita ini kalau sudah berkembang itu kan pasti butuh barang lagi yang banyak. Nah, kita bisa ngambil dari modal ketiga itu. Tapi kalau kita itu tidak punya 3 modal, hanya punya 1 modal, ya kita benar-benar harus ngirit, benar-benar harus prihatin dulu ya teman-teman. Kita tidak boleh mengambil keuntungan untuk kebutuhan kita pribadi. Keuntungan warung harus kita kembalikan lagi ke warung untuk memenuhi kebutuhan warung sembako. Kalau nggak kayak gitu, warung kita itu nggak bakal berkembang. Pastinya ya gitu-gitu aja, barangnya juga nggak bakal nambah-nambah. Karena warung sembako itu dibilang butuh modal ya memang butuh modal yang lumayan ya teman-teman. Walaupun warungnya kecil itu butuh modalnya berjuta-juta. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman itu baru membuka warung sembako ya awal tahun lah, 2 tahun di awal itu sebisa mungkin teman-teman jangan ngambil keuntungan dulu. Jadi keuntungan tersebut itu nanti dikembalikan lagi buat mengembangkan warung sembako kita. Bahkan dulu awal jualan sampai 2 tahun, aku kalau ngambil barang di warung itu pasti harus bayar. Karena ya pengen warungnya itu cepat berkembang dan keuangannya itu terarah ya teman-teman. Kalau kita asal ngambil aja, asal comot aja, nanti ujung-ujungnya kita itu mau belanja bingung uangnya kemana, tombok lagi ya. Kalau ada yang buat nombok, kalau nggak ada kita bingung ya teman-teman. Makanya kita juga harus benar-benar nahan diri dulu untuk mengambil keuntungan dari warung sembako. Kalau modalnya masih minim ya beda lagi. Kalau modalnya itu dari awal sudah besar, kita ya mau ngambil keuntungan langsung nggak masalah ya teman-teman. Ini sekarang kita membahas modal minim dulu. Kalau modalnya minim, sebisa mungkin kita itu fokuskan dulu ke warung sembako. Nanti kalau sudah omsetnya sudah stabil, baru kita bisa mengambil keuntungan warung. Nah, kalau uang pribadi atau uang keluarga, penghasilan dari Pak suami, tentunya ya misalkan ada tabungan, aku seringnya itu kalau kekurangan modal, aku ya minjem dari uang pribadi tersebut ya teman-teman. Karena kalau mau minjem ke orang itu sulit ya teman-teman, aku juga nggak berani juga. Makanya dari penghasilan Pak suami nanti dipinjam buat kebutuhan di warung. Nanti kita bisa cicil untuk membayar uang tersebut ya dari warung. Pokoknya ya bolak-balik ke situ aja ya teman-teman. Uang warung bisa untuk kebutuhan pribadi, uang pribadi bisa untuk kebutuhan warung. Yang penting kita itu tahu cara mengelolanya. Dan setiap orang itu pasti mempunyai cara tersendiri. Jadi teman-teman seenak aja lah, seenaknya sendiri aja mau gimana. Karena yang tahu kebutuhan kita itu kan diri kita sendiri ya teman-teman, bukan orang lain. Makanya ya disesuaikan saja sama kebutuhan kita pribadi. Jangan kita mematok sama kebutuhan orang lain ya, pasti beda. Teman-teman pasti udah jago lah kalau untuk masalah memanage keuangan. Yang penting nabung dan diirit-irit, tapi jangan pelit ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.